Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Pisces di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Pisces di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan teman-teman. Di dalam kehidupan kamu, jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya, bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku satu. Aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Pisces dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama aku punya The Sun, teman-teman. The Sun ini muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Pisces. Jadi ini energi kamu untuk 7 hari ke depan, teman-teman. Ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, sebagai energi pembuka, The Sun ini tentu adalah sebuah kartu yang memiliki sebuah energi yang cukup istimewa. Kenapa? Aku melihat bahwasannya bakal ada sebuah kebahagiaan, ya, hal baik, keberuntungan, pencapaian juga mungkin bisa jadi. Oke, yang akan terjadi di dalam kehidupan kamu dalam waktu dekat ini, teman-teman, ataupun mungkin bisa saja dalam pekan ini, gitu. Ya. Nah, keberuntungan apa saja yang mungkin akan kamu dapatkan nih, teman-teman? Ya, mungkin sepertinya akan begitu banyak, ya. Oke, kita akan lihat dari energi kartu berikutnya. Aku punya Four of Cups, ada 4 cangkir. 4 cangkir muncul hadir. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, kartu yang menjelaskan tentang adanya sebuah peluang, kesempatan, ya. Nah, biasanya peluang dan kesempatan ini akan hadir datang ketika memang kamu sudah dalam fase yang mungkin saja, ya teman-teman, lagi berputus asa, lagi pesimis, teman-teman. Ya, karena mungkin beberapa kegagalan yang sering kamu dapatkan dan kamu terima. Contoh seperti ini. Ketika mungkin selama ini kamu berharap, ya, usaha bisnis kamu bisa berkembang, teman-teman, bisa lebih baik. Nyatanya memang ketika kamu berharap, semakin usaha bisnis kamu itu semakin hancur, teman-teman. Mohon maaf ya. Tetapi ketika kamu sudah benar-benar berpasrah banget, teman-teman, ya, pada akhirnya semesta telah bekerja dengan caranya sendiri. Nah, ini bisa saja keberuntungan ini meliputi dengan bisnis kamu yang tiba-tiba berkembang, gitu, ya. Itu bisa saja. Dan kemudian yang kedua mungkin berkaitan dengan yang namanya pekerjaan nih. Bagi kamu yang selama ini mungkin yang masih belum mendapatkan pekerjaan, ya, yang masih bekerja yang nggak pasti ya, teman-teman, mungkin kerja serabutan dan lain sebagainya, atau memang sulit banget menemukan pekerjaan lah, mungkin pada intinya seperti itu. Dan yang aku lihat sebuah kesempatan peluang ini ya bisa saja, teman-teman, kamu akan dipertemukan dengan seseorang gitu ya kan, yang akan memberikan kamu, menawarkan kamu sebuah pekerjaan. Nah, ya, jadi itu juga termasuk sebuah keajaiban dan keberuntungan. Mungkin dari situ nantilah teman-teman yang akan merubah kehidupan kamu, gitu. Oke, next. Poin berikutnya, kartu berikutnya aku punya Nine of Wands. 9 tongkat muncul hadir, teman-teman. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, kartu yang menjelaskan. Kalau dilihat dari energi kartu ketiga ini memang dapat aku akui, teman-teman. Ya, adanya beberapa kegagalan yang aku katakan dari kartu kedua ini, ya tentu ini cukup membuat kamu ngerasa apa ya, teman-teman ya.
berat banget gitu loh, ya. Ketika sudah benar-benar berharap akan adanya sebuah kebaikan, kesuksesan, keberhasilan, nyatanya memang selama ini kehidupan kamu selalu saja menemukan berbagai kendala, gitu ya. Jadi memang dari kartu ini juga menggambarkan tentang bagaimana juga upaya yang sudah kamu lakukan selama ini, teman-teman. Dan aku rasa sih sesuatu hal yang wajar juga ketika sudah banyak berjuang, berkorban, tetapi ya tetap nihil hasilnya, teman-teman. Mungkin itu yang membuat kamu berputus asa, ya. Tetapi yang namanya kehidupan, teman-teman, kamu harus terus uh, bangkit, ya kan? Kamu harus terus berikhtiar, berusaha gitu ya untuk sampai ya ke jenjang kesuksesan kamu. Karena kalau dikatakan ya peluang kamu cukup besar di pekan ini ataupun mungkin menjelang akhir bulan Juni tahun 2025 ini ya mungkin seperti itu. Nah, ternyata kegagalan yang mungkin selama ini kamu rasakan teman-teman, ini diakibatkan dari orang-orang yang selama ini mohon maaf bermanipulatif. Ya, bermuka dua, terlihat baik di depan kamu tetapi di belakang kamu mereka selalu ingin saja menghancurkan teman-teman, dan belum lagi dari orang-orang yang iri dengki, teman-teman. Jadi pada intinya saat ini jangan terlalu mudah percaya, itu saja sih. Ya, jangan terlalu mudah percaya, teman-teman. Dan kemudian hal yang harus kamu lakukan adalah kamu harus lebih percaya terhadap diri kamu sendiri dan waspada, hati-hati, teman-teman. Karena orang-orang yang iri dengki ini pasti mereka bakal melakukan segala cara ya, dan bahkan menghalalkan segala cara untuk bagaimana membuat kehidupan kamu tuh benar-benar hancur, teman-teman. Tetapi ya karena memang sudah waktunya mungkin ini nantinya, teman-teman, kamu akan bahagia, maka ya sebenarnya sih prosesnya memang cukup sulit, tetapi pada endingnya itu loh, yang penting endingnya, teman-teman, kamu akan bahagia di sini. Ya, jadi tetap semangat untuk teman-teman Pisces yang lagi berjuang ya. Oke, next poin berikutnya kita akan lihat kondisi keuangan ya, ataupun rezeki dari teman-teman Pisces dalam pekan ini. Bagaimana kondisi keuangan ataupun rezeki teman-teman Pisces dalam pekan ini? Oke. Aku punya Ace of Cups. Wow. Kartu pertama ini muncul hadir ya sebagai energi pembuka untuk masalah keuangan dan rezeki kamu. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah keberkahan, ya. Keberkahan, keberuntungan, kelimpahan materi, rezeki, ya, teman-teman. Kemudian aku punya Fake of Wands. Hadirnya kartu kedua ini, ya, di sini aku cukup yakin banget tentang kondisi keuangan kamu yang bakal terus membaik, adanya perbaikan, terus membaik, dan bahkan adanya peningkatan yang cukup nyata loh, teman-teman. Kenapa? Karena dari kartu kedua ini cukup menggambarkan tentang bagaimana sih sebenarnya teman-teman ya pada akhirnya perjuangan yang kamu lakukan dari poin pertama itu akan membuahkan hasil gitu. Mungkin kegagalan yang selama ini kamu dapatkan, kamu rasakan gitu ya. Kemudian aku punya Ace of Swords. Nah, sebagai energi penutup terkait dengan kondisi keuangan ataupun rezeki dari teman-teman Pisces, ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah kemenangan. Oke, kartu yang menggambarkan tentang sebuah keberhasilan kamu. Ya, ketika selama ini sudah banyak hal yang kamu lakukan, teman-teman, pada akhirnya semuanya gak sia-sia. Dan memang sih ada keterkaitannya dengan ini, keberkahan inilah teman-teman yang membuat kehidupan kamu akan terus mengalami keberuntungan ya. Ya, jadi otomatis untuk masalah rezeki, teman-teman, ya akan jauh lebih baik. Ya, bisa saja memang berlimpah, bisa saja akan mengubah total kehidupan kamu menjadi lebih baik, teman-teman. Amin ya. Oke. Next, poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Pisces yang saat ini sudah berumah tangga. Aku punya The Bull, teman-teman. Oke, kemudian aku punya The Devil, dan kemudian aku punya Ace of Wands. Nah, untuk masalah kehidupan asmara rumah tangga teman-teman Pisces ya. Jadi dari ketiga kartu ini teman-teman, sebenarnya sih kalau aku lihat ya, ada problem ya. Ada problem yang sedang terjadi di dalam kehidupan rumah tangga kamu, meskipun nggak semua. Tetapi The Devil ini kartu yang menggambarkan tentang bagaimana sebenarnya seperti ada sebuah energi penundukan, teman-teman. Ya, seolah-olah memang dia saat ini sedang dikuasai, gitu loh. Ya, oleh sebuah energi. Mungkinkah energi ini berupa sebuah pengaruh dari pihak ketiga,
Dan pihak ketiga di sini siapa gitu teman-teman. Bisa jadi pihak ketiga seseorang yang ingin merebut pasangan kamu dari kamu, ataupun pihak ketiga di sini adalah bagian dari ya keluarga, ya bagian dari keluarga di dalam circle kehidupan kamu itu sendiri gitu. Ya, yang mempengaruhi kamu, yang mempengaruhi pasangan kamu mungkin teman-teman untuk memisahkan kamu dengan dia. Bisa jadi ya. Karena yang aku lihat memang selama ini begitu banyak pertentangan di dalam hubungan kamu, teman-teman. Ya, tetapi bagaimana apakah masalah ini akan terus berlanjut? Aku rasa ada potensi peluang teman-teman gak bakal terbebas ya dari semua pengaruh pihak ketiga di sini. Ya, pada akhirnya sebuah komitmen akan terjalin. Ya, pada intinya seperti ini sih teman-teman. Ya, bagaimana caranya untuk selalu bersyukur ketika sudah berumah tangga, ya, walaupun memang begitu banyak orang yang mungkin menginginkan berharap agar rumah tangga kamu tuh hancur, teman-teman, ya, tetap positive thinking, gitu loh. Mungkin ini adalah salah satu bentuk ujian yang Tuhan berikan kepada kamu, ya, dan semoga kamu bisa melewati masa-masa yang sulit, teman-teman. Oke, next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Pisces yang saat ini sedang berpacaran nih. Bagaimana kehidupan asmara teman-teman Pisces yang sedang berpacaran? Aku punya The Magician, aku punya Two of Wands, dan aku punya Knight of Cups. Nah, melihat tentang bagaimana kehidupan asmara teman-teman Pisces yang sedang berpacaran. Jadi, dari ketiga kartu ini teman-teman, ya, ini sesuatu hal yang cukup positif sebenarnya. Oke, ada sebuah keajaiban gitu ya terhadap sebuah hubungan. Ketika mungkin sudah merasa bimbang, ya ketika mungkin sudah hampir kehilangan teman-teman ya karena begitu banyak opsi ya. Bisa jadi tuh mungkin seperti ini contoh. Mungkin kamu melihat ya ada perubahan gitu loh. Ya perubahan yang mulai terjadi di dalam kehidupan dia teman-teman. Ya mungkin dia kurang perhatian dan lain sebagainya. Ya seperti memang energinya sedang berpaling dari kamu gitu. Tetapi mungkin sebuah keajaiban ini yang akan membuat dia akan kembali. Yang membuat dia bakal kembali. Karena kalau aku katakan seperti memang ada pihak ketiga yang mulai mendekat. Tetapi kemungkinan teman-teman karena dia merasa ya kedekatan itu hanya akan menghancurkan hubungan dan bakal mengecewakan kamu. Ya mungkin itu timbul kesadaran gitu ya. Jadi di sini yang aku lihat hubungan kamu akan kembali membaik kok. Oke, next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Pisces yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Oke. Aku punya King of Cups, Raja Cangkir, Knight of Pentacles, dan aku punya Seven of Cups. Nah, jadi dari ketiga kartu ini teman-teman melihat tentang bagaimana kehidupan asmara dari teman-teman Pisces ya, yang saat ini sedang jomblo dan single. Kamu berpeluang berpotensi teman-teman ya bertemu dengan sosok pendamping ya jodoh gitu ya kan dalam pekan ini ya seperti bakal ada doa-doa yang termanifestasikan terkabulkan dan bahkan aku melihat juga ada sebuah kondisi kehidupan yang bakal lebih sukses nih ya. Jadi sukses di sini mungkin di dalam karir pekerjaan ataupun di dalam usaha bisnis ya. Dan tentu dari situasi dan kondisi tersebut akan mendatangkan menghadirkan adanya rezeki yang berlimpah ya. Jadi sosok pendamping yang bakal kamu temukan di sini adalah teman-teman sosok yang pasti bakal bijaksana ya, dewasa, kemudian kehidupannya juga sangat mapan. Ya mungkin ini sebuah momen yang selama ini kamu nanti gitu ya. Amin ya. Semoga teman-teman. Oke, next. Poin terakhir kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Pisces yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang ya. Nah, aku punya Knight of Swords, dan aku punya The Lovers, teman-teman. Aku akui, ya, kalau dikatakan mungkin saat ini lagi apa ya teman-teman, lagi kacau banget gitu ya kan, bimbang, bingung gitu ya. Melihat tentang bagaimana kondisi kehidupan kamu, mungkin saja kehidupan kamu saat ini ya, kamu masih sulit untuk move on ya. Mungkin kamu juga masih takut ya teman-teman, seperti ada sebuah trauma yang mendalam terkait dengan kehidupan asmara di masa lalu ya. Nah, jadi yang terlihat dari kartu kedua Knight of Swords dan The Lovers ini kartu yang cukup menunjukkan teman-teman bahwasanya dia berbeda dengan yang lain. Ya, dia berbeda dengan yang lain. Kalau aku lihat sih seperti itu. Ya.
Karena dia bakal terus akan berusaha untuk menunjukkan sebuah komitmennya dan keseriusannya di sini. Ya, dan bahkan ini terlihat seperti takdir Tuhan, teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi ketika Tuhan sudah bertindak, ya, nah ya bisa jadi gitu loh, bahwasannya dia orang yang terbaik mungkin yang memang Tuhan berikan untuk kamu, teman-teman. Oke, next. Poin terakhir, kita akan lihat 12 tanggal lahir yang akan berpotensi ya, mendapatkan keberuntungan untuk teman-teman Pisces. Aku punya tanggal 5, 22, 17, 21, 13, 8, 26, 23, 28, tanggal 2, 11, dan tanggal 27. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.